Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang kita bisa masih bertemu di bulan Ramadan yang pada tahun ini. Walaupun Ramadan pada tahun ini hanya di rumah saja. Nah, kita akan menjalankan tausiah jalan iftar dengan tema kali ini yaitu keutamaan bulan Ramadan. Sebelum saya kembali kepada materi, saya akan membacakan CV-nya beliau. Pemateri kita pada hari ini yaitu Ustaz Sudarmo, SPMSI. Tempat tanggal lahir Lamongan, 8 September 1970. Status menikah dan mempunyai 6 orang anak. Dan beliau juga adalah alumni Universitas Patimura. Ya, para saudara pemateri sebelum saya langsung saja kepada pemateri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah syahrul mubarak farada 'alana as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini melalui media, melalui berbagai sarana-sarana teknologi, kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan, terutama pada kegiatan tausiah yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Al-Ikhwan Universitas Patimura Ambon di suasana bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini lain daripada bulan-bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi mari kita tetap syukuri di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panjang usia, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam suasana kita tidak boleh melaksanakan berbagai aktivitas karena ada pandemi COVID, ya, berkumpul, ceramah bareng, berbuka bersama, atau sahur bersama, insya Allah tidak akan menghilangkan, ya, keberkahan dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena keberkahan dari bulan suci Ramadan, baik adanya pandemi atau tidak, Ramadan bulan sucinya tetap akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tetap semangat melaksanakan berbagai amal-amal ibadah di dalam bulan ini, meskipun amal ibadah kita tidak sebagaimana di bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa dari rumah, ya, tetap bisa menyapa keluarga, kita bisa melakukan tausiah melalui media dan sebagainya. Dan insya Allah pada kesempatan ini mari kita bersama-sama kembali
senantiasa bersyukur kepada Allah dan mengambil pelajaran dari berbagai wabah dan musibah yang telah diujikan oleh Allah kepada kita sekalian. Para pemirsa, di mana saja berada, tentu berbicara tentang Ramadan, setiap tahun kita diingatkan oleh para ustadz-ustadz kita, para mubalik kita, para kiai-kiai kita, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bagaimana kata Ramadan itu sendiri? Maka secara etimologi Ramadan itu berarti membakar, ya, karena berasal dari kata ramat. Ya, ramat itu artinya adalah tanah yang panas dan semakin panas, yang kemudian ketika ada orang berjalan kaki, ya, maka kakinya akan terasa panas. Maka Ramadan disebut sebagai bulan yang membakar dari segala dosa-dosa manusia. Ramadan juga berarti hujan, ya, di mana kata dari ramadiu, ya, yang artinya adalah hujan di penghujung musim panas. Ya, makanya Ramadan ini bulannya sebelum kedatangan Islam juga sudah dimuliakan, dan ketika kemudian Islam memberikan syariat, ya, khususnya di dalam bulan suci Ramadan adalah as-siyam, faradallahu siyam, ya, Allah mewajibkan kita berpuasa, maka bulan suci Ramadan semakin memiliki arti tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki keutamaan tersendiri. Nah, disinilah para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat, para handai tolan di mana saja berada, mari suasana Ramadan ini kita maksimalkan, kita optimalkan dalam rangka kita juga takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh, ya, kita mengadakan physical distancing, ya, dengan sesama agar kita tidak tertular, ya, wabah COVID-19. Tetapi dalam bulan suci Ramadan ini kita justru tidak boleh menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjaga jarak dengan sesama kita, ya, tidak berkumpul, bahkan ada sebagian masjid juga yang tidak bersolat berjamaah dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya justru bulan suci Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk semakin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menyampaikan bahwa semua keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasti sangat amat banyak. Karena keutamaan Ramadan merupakan bagian daripada nikmat Allah itu sendiri, sehingga kita tidak akan bisa menghitung sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, jika kita menghitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitung. Nah, keutamaan bulan suci Ramadan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesungguhnya keutamaan-keutamaan di balik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa kita ungkap. Karena itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Ya, paling tidak keutamaan bulan suci Ramadan itu akan mencakup dan akan meliputi 3 aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek rohani, ya, aspek rohania, di mana aspek rohania inilah yang sering sudah disampaikan oleh para ustadz kita. Yang kedua adalah aspek jasmani. Nah, ini yang biasanya kemudian nanti berkaitan dengan bulan suci Ramadan, di mana Allah mewajibkan puasa, maka kita sebagai umat manusia yang setiap saat pencernakan kita gunakan, maka selama dalam bulan suci Ramadan inilah, ya, alat pencernakan, organ pencernaan dalam tubuh kita liburkan, maka akan berpengaruh kepada jasad kita.
Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, ya, di sini. Ya. Maka ketika kita bicara aspek ruhiyah, maka keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama, di dalam bulan inilah ya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizat ini tidak diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan mukjizat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian memegang teguh kepada dua warisan Rasulullah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Lan tadillu abadan. Apakah itu warisan daripada Rasulullah SAW itu? Tidak lain bukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Al-Quran ini menjadi pedoman bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Bagi orang-orang yang belum beriman kepada Al-Quran, bisa jadi ada bagian-bagian tertentunya ya, yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Misalnya di bidang kesehatan, di bidang kedokteran ya. Tapi ketika belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka aspek rohani daripada Al-Quran itu sendiri tentu tidak akan berpengaruh kepada jiwa bagi orang-orang yang belum mengimani Al-Quran. Masyarakat muslimin di mana saja berada, para soimin, soimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita kaitkan bahwa di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, maka bagaimana ya, sikap kita dengan Al-Qur'anul Karim di dalam bulan suci Ramadan ini? Kalau para ulama-ulama terdahulu, misalnya saja Imam Syafi'i, ya kita tahu Imam Syafi'i berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim selama dalam bulan suci Ramadan. Tilawah saja bisa menghatamkan sampai 60 kali. Ya. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan selama dalam bulan suci Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 80 kali. Apa ini artinya? Berarti selama dia ya bangun, selama beliau itu berjalan aktivitas saja, tetap kemudian zikirnya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga mampu kemudian Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran selama dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan ulama-ulama sesudah beliau, ya, ulama-ulama salaf yang lain, ketika dalam bulan suci Ramadan sebenarnya punya jadwal-jadwal untuk mengajar ilmu hadis, untuk mengajar berbagai ilmu-ilmu yang lain, tapi khusus dalam bulan suci Ramadan, mereka para ulama ini yang mengetahui benar bagaimana keutamaan Ramadan diturunkannya Al-Quran, mereka semuanya libur mengajar dan kemudian memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Dan inilah yang mestinya juga pada saat ini kita lakukan. Bisa jadi ada ibroh yang besar dengan adanya wabah dari Allah Subhanahu wa taala ini, COVID-19 ini, di mana kita lebih banyak ya di rumah di dalam bulan suci Ramadan, maka kita maksimalkan keberadaan kita di rumah. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya berinteraksi dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan kalamullah, maka sesungguhnya ketika kita tilawat Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bisa kita rasakan ya, ketika kita membaca Al-Quran ya, di luar bulan suci Ramadan. Paling-paling kita membaca satu halaman atau satu lembar ya, itu sangat-sangat berat. Tapi begitu masuknya bulan suci Ramadan, maka insya Allah rasanya akan berbeda. Lebih-lebih sekarang ketika kita bersama-sama dengan keluarga, kita sudah membuat program dengan keluarga
Misalnya mulai 1 Ramadan, masing-masing punya target. Mungkin yang masih belajar targetnya 1 kali saja khatam selama dalam bulan Ramadan, atau ada yang sudah 2 kali, ya. Anggota keluarganya ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, mungkin ada juga yang 10 kali, ya, untuk menghatamkan Al-Quran selama dalam bulan suci Ramadan dalam perencanaan. Ini menandakan bahwa, ya, ketika kita dalam bulan suci Ramadan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran Karim, terutama membaca Al-Quran, mentadaburinya, ya, kemudian juga menghafalkannya, dan insya Allah kita akan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran tidak seperti membaca bacaan-bacaan biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan, ya, balasan yang berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa Alif Lam Mim, Alif Lam Mim bukanlah 1 kata, bukanlah 1 huruf, walakin alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berarti kalau kita membaca Alif Lam Mim saja terdiri dari 3 huruf, maka kita sudah mendapatkan 3 kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, berapa banyak huruf-huruf yang ada di Al-Quran, ya, 30 juz itu, ya, ada sekian ratus ribu huruf. Dan itu kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran Al-Karim, ya, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya, maka insya Allah, ya, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, maka salah satu, ya, aspek ruhiyah kita dalam rangka keutamaan bulan suci Ramadan, mari kita mempraktekkan ini, mari kita mengamalkan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga betul-betul, ya, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita tidak bisa mengelak kita bertakwa ini dengan pedoman apa. Maka kita bertakwa dengan Al-Quran, kemudian dibimbing juga dengan as-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang lain ketika kita membaca Al-Quran Karim, ya, maka Al-Quran nanti akan menjadi pembela-pembela kita, memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Ketika tidak ada pengacara di hari kiamat, ya, tidak ada lawyer, siapa yang bisa membela kita? Tidak ada. Maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, sayati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat kepada para ahli Quran atau sahibnya Quran di hari kiamat. Nah, insya Allah dengan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita menjadi ahli Quran, menjadi sahibul Quran, dan insya Allah nanti Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat yang tidak bisa dilakukan oleh siapa saja kecuali Al-Quran dan puasa yang kita lakukan. Nah, maka puasa dengan Al-Quran menjadi punya hubungan dan korelasi yang sangat-sangat erat. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan yang berikutnya yang berkaitan dengan ruhiyah, yang berkaitan dengan keimanan kita adalah dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Itulah malam-malam yang diburu, yang dikejar, yang kemudian kita semakin maksimal. Jangan sampai kita hanya memburu pada 10 malam terakhir saja, tapi mulai dari awal Ramadan
kita sudah harus kemudian memiliki keyakinan, memiliki rasa untuk bisa memaksimalkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah, yang berdiri di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan oleh karena itulah dalam sekalian Allah, meskipun di antara kita mungkin tidak lagi bisa sholat tarawih di masjid, maka sudah menjadi bagian daripada kita bisa sholat tarawih di rumah. Apalagi yang mampu ya untuk bisa menjadi imam di keluarganya, anak-anak yang sudah punya hafalan baik banyak, ya, kita dorong mereka untuk kemudian membaca melalui sholat tarawih di rumah. Yang berikutnya, keutamaan bulan suci Ramadan ketika dari aspek ruhiyah, ya, kita juga tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu musuh-musuh kita yang siap menggoda kita, itu syaitan. Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa syuhidat asy-syayatin. Dan karena itulah maka Ramadan tahun ini, ya, sebagaimana juga tahun-tahun yang lalu, kita biasanya melakukan banyak hal-hal yang bersifat positif, dan akhirnya kita semakin mudah, semakin ringan. Kenapa? Karena yang menggoda kita sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan olehnya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dalam bulan suci Ramadan ini kemudian kita tidak maksimal dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, celaka bagi orang-orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu dari aspek-aspek ruhiyah, dan masih banyak tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan yang belum kita singkat. Namun dalam bulan suci Ramadan ini dari aspek jasadiah maupun dari aspek sosial dan masukan Allah, di mana dalam bulan suci Ramadan ini kita tahu, ya, saling berderma. Kita tahu hubungan sosial masyarakat yang bukan karena pandemi, misalnya kita bisa bersilaturahim ke berbagai komponen masyarakat, ya, itu menambah silaturahim kita, menambah keeratan hubungan kita dengan sama muslim. Tapi karena pandemi, maka kita tentu bisa menjalin hubungan silaturahim dengan sesamanya melalui media-media yang ada. Demikian juga di dalam bulan suci Ramadan, para dermawan, para aghniyah begitu mudah untuk bersedekah. Maka dalam suasana bulan suci Ramadan, karena pahala dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan pahala yang berlipat ganda, dan disinilah terjalin hubungan interaksi sosial yang luar biasa. Coba kita lihat, ya, para pedagang, ya, yang biasanya menjajakan di kaki 5, begitu kemudian dagangnya laris, semakin meningkat omsetnya di bulan-bulan suci Ramadan. Hanya saja di tahun ini kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh jadi yang tadinya saudara-saudara kita ada yang punya pekerjaan, tapi setelah pandemi justru dapat PHK dari perusahaannya dan sebagainya. Karena itu tetaplah kita sebagai dermawan yang kemudian memiliki hubungan sosial yang kuat dan tinggi, tetap berderma, tetap kemudian kita banyak-banyak berbagi meskipun dalam kondisi pandemi, sehingga apa yang kita rasakan Ramadan tahun ini, ya, bukan Ramadan yang ketika kita merasakan suasana kesedihan, bukan, tapi kita tetap menyikapi Ramadan ini dengan suasana gembira. Kita masih bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ibadah itu insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan karena iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya.
dan dengan ampunan daripada Allah. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi sarana agar kemudian Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujiannya, yaitu wabahnya virus corona yang mendunia ini. Dengan bulan suci Ramadan di mana banyak manusia-manusia yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sarana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah wabah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada tausiah Ramadan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan merupakan kebenaran, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang khilaf, kurang berkenan, semata-mata itu adalah kekhilafan saya sebagai manusia yang dhaif, yang lemah di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penyampaian tausiah dari Ustaz Sudarmo. Karena kondisi saat ini yaitu COVID-19 pandemi membatasi aktivitas di luar rumah kita, tapi karena kita sudah tahu keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, maka kita harus memaksimalkan amal-amal kita walaupun di rumah aja, seperti membaca, interaksi dengan Al-Quran, membaca, menghafalkan, ataupun mentadabburi ayat Al-Quran. Karena itu bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan karena situasi COVID-19 pandemi ini kita tidak meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya tutup tausiah kita pada hari ini, saya minta pemateri untuk closing statement. Pemirsa sekalian, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kedua ini mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar puasa kita yang sudah kita laksanakan sehari kemarin dan puasa-puasa yang akan kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa Ramadan tahun ini dalam kondisi yang berbeda suasananya, tetapi secara ruhiyah, ya, secara maknawiyah dan kejiwaan, agar kemudian Ramadan kita tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Karena kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, ya, para suami istri dan juga keluarga besar, yang insya Allah ada banyak hikmahnya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dimana kita tidak lagi berkumpul dengan sesamanya. Sekali lagi bahwa physical distancing dengan manusia, kita menjaga jarak dengan manusia agar supaya kita tidak tertular, tapi jangan sampai kemudian kita menjaga jarak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah momen bulan suci Ramadan, kita semakin berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain kita mungkin tidak berharap untuk kemudian datang di rumah-rumah kita, tapi Ramadan meskipun dalam suasana pandemi, kita tetap senantiasa menanti kedatangan bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah pernyataan itu dari Ustaz. Maka berakhirlah tausiah kita pada hari ini. Sebelumnya saya meminta materi pengajian kita. Terima kasih. Nah, saya mohon tadi tausiah menjelang buka ini saya tutup yang dikata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.